Bu Risa, saya jadikan host. Oke, terima kasih Pak Fit. Ada host, fake host. Record. Iya, record nanti untuk dokumentasi kita ya. YouTube SD 4 Bismut, teman-teman. Cek, ada suaranya ya? Oke, ada. Alhamdulillah. Oke. Pulau Timor ya, teman-teman. Pulau Timor kemarin. Ya, kita sudah ke Pulau Timor. Ternyata Pulau Timor banyak ya wisatanya ya, Masya Allah ya. Atau tempat-tempat bersejarahnya di Pulau Timor. Apalagi pulau-pulau yang lain ya. Di NTT ya, Masya Allah. Luar biasa. Pulau Timur ada Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, bahkan ada rumah adatnya begitu ya. Kemarin kita juga berkunjung ke bandara internasional yang ada di Kupang. Bandara kemarin El Tari. Ada yang Tari ya, Bandara El Tari Kupang, teman-teman. Ya, diambil dari salah satu nama gubernur kalau nggak salah ya, gubernur dari NTT, teman-teman. El Tari Kupang ya, Masya Allah. Bu Risa belum ada ibunya. Iya, kita hubungi Kayaknya lagi dulu. ngechat di WA. Iya, lagi ngechat. Oke, tidak apa-apa. Oh, ternyata Bu Risa di-mute dari tadi, teman-teman. Sambil menunggu, kita main tebak-tebakan lagi. Sambil ngemil, sambil minum. Teman-teman boleh? Nggak ada cemilan. Iya, bagi yang berpuasa silakan banyak sholawat dan beristighfar ya. Astagfirullahaladzim. Tir, ada Ervin, Bazlin, Risha, Bintang, Husna, Mufid, Najib boleh menyalakan kameranya. Sambil nunggu kita foto aja mendingan. Enggak, malas. Enggak. Foto, Bu. Biar mantap. Foto ya. Sebentar ya, masih loading. Masih loading. Apa? Medina punya kekuatan anak, the power of children di bawah kasurnya. Emang iya? Mana ada? Mana? Wah, Masya Allah, sudah ada yang bergabung, teman-teman. Udah ada namanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bude ya panggilannya. Assalamualaikum Bunda Bude. Saya manggilnya apa nih? Ya. Boleh siapa aja. Boleh siapa aja ya. Boleh. Kita panggil Bude aja ya teman-teman. Kita sepakati ya. Baik. Silakan teman-teman sebelum Pak Hafid ya, Om Hafid sekarang panggilnya Om ya. Ya. Om Hafid memandu kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah teman-teman sudah bergabung di tengah-tengah kita. Ya, kita say hi semuanya. Assalamualaikum, Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih, Bude, atas kedatangannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ya boleh di unmute. Attention. Ready. Oke, yang belum di unmute semangat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya putus-putus. Alhamdulillahirabbil alamin, teman. Terdengar suara Pak Hafid? Putus. Oke, terdengar ya? Oh, baik.
Mudah-mudahan nggak putus-putus ya. Lagi ini Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lagi ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita dari tadi pagi sudah menanti, insyaallah kita akan belajar sama-sama ya tentang Nusa Tenggara Timur sesuai dengan tema kita ya, kelas kita. Insyaallah nanti teman-teman silahkan sesuai rules-nya tadi sudah dijelaskan sama Pak Hafi dan Bu Risa ya. Nyalakan videonya, bagi yang belum nyalakan silakan nyalakan ya. Kemudian nanti teman-teman boleh bertanya ya. Sangat dianjurkan untuk bertanya. Nanti teman-teman ilmunya dapat ya, kita sama-sama. Kita kan sedang belajar tentang daerah NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Insya Allah Pak Hafid akan bacakan, tapi kita baca basmalah lagi ya, ta'awudz dan basmalah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke teman-teman, Pak Hafid akan bacakan siapa yang akan memberikan ilmunya pagi hari ini ya. Oke, nama lengkap beliau namanya Bude. Nanti panggilannya Bude aja ya Bu ya. Iya. Evi. Boleh. Evi Indrawati. Ya, panggilannya biasanya ya kalau kata bundanya Ara itu Bude Epoy ya. Nanti boleh teman-teman nanti silahkan kepada Bude untuk memperkenalkan lebih lanjut ya. Ini Pak Hafid bacakan saja. Kelahirannya di Klaten 11 Januari 1978. Pendidikan terakhir sarjana biologi lingkungan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Kemudian saat ini bekerja sebagai program manager di Pusat Informasi Lingkungan Indonesia, Pilih Green Network ya, membawahi 4 koordinator landscape ya untuk proyek Waikambas. Nah, siapa tahu tuh Waikambas Lampung. Ya, kemarin teman-teman di Lampung ya kelas 3. Nah, ini ternyata Bude juga punya proyek di Waikambas Lampung Timur, teman-teman. Kemudian di Bukit Barisan Selatan ya Lampung Barat, di Rote Island ya, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, dan Raja Ampat Papua. Raja Ampat, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya, teman-teman ya. Amin. Dan hobi beliau yaitu membaca, traveling, dan Masya Allah ini makan empe-empe. Khas mana kalau empe-empe, teman-teman? Ada yang tahu empe-empe makanan khas mana? Palembang, betul. Mantap tahu ya, Masya Allah. Nah, tidak panjang dari Pak Hafid nanti ya. Oke, kepada Bude Epoy silakan untuk kiranya bisa menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Kita sambut dengan takbir sama-sama teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, silakan Bude. Iya, terima kasih Om Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ini panggil adik-adik aja ya. Biar semangat lagi gitu ya. Dan ternyata boleh, masih kecil gitu. Harus belajar yang banyak biar jadi kakak-kakak lagi gitu ya. Baik. Adik-adik hari ini kita akan bercerita soal NTT, tapi nanti karena NTT itu luas, kita akan mencoba menilik satu pulau gitu di Pulau Rote gitu ya. Lebih dalam. Kalau misalnya di NTT itu kan udah ada yang tahu belum ada berapa kabupaten? Ada yang tahu nggak? 22. Ya, hebat, iya ada 22 kabupaten dan bayangkan itu semua adalah kepulauan. Jadi kalau kita ke sana bisa naik pesawat kecil ataupun naik kapal. Jarang yang bisa naik mobil antar pulau ya, kecuali mobil terbang. Baik, kita mulai ya. Izin share screen ya, Om Hafid ya. Bisa dijadikan Bu Risa? Sudah dijadikan kos, Bu? Sudah. Oke, silakan Bude. Terima kasih. Bentar.
Hei, ada suara ayah kimut. Hmm. Sudah terlihat? Udah. Baik, kita mulai. Semua nanti bisa apa namanya memperhatikan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dicatat ya, karena beberapa kali nanti di tengah akan ada video. Kita akan berwisata sebentar ke NTT gitu. Jadi adik-adik bisa menuliskan nanti apa yang tadi mau ditanyakan ya. Sementara nanti takutnya musik di video nanti akan bersautan dengan pertanyaannya adik-adik. Oke, sepakat? Sepakat nggak nih? Kalau nggak sepakat nggak Yes, dimulai nih. yes. Ya, Yes, sepakat, oke. Bude. Baik, kita mulai ya. Ini adalah budaya di Rote ya, budaya di Nusa Tenggara Timur, salah satu kepulauan di Indonesia. Nah, apa saja yang mau kita pelajarin hari ini? Itu yang pertama soal gambaran umum, lalu yang kedua soal flora dan faunanya, lalu yang ketiga nanti kita akan menelik sedikit satu pulau yaitu di Rotendao Island, sama nanti terakhir akan ada tebak gambar. Nah, nanti yang dapat tebak gambar, teman-teman bisa dapat hadiahnya nih. Itu ya. Nah, kita bicara soal yang pertama ini gambaran umum. Kemudian yang yang kedua soal gambaran umum ini Indonesia di Indonesia Timur ya. Kalau kita bilang Pulau Nusa Tenggara Timur ini adalah gambar di Indonesia Timur. Itu tadi benar terdiri dari 22 kabupaten ataupun kota. Lalu juga bahasanya selain bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di sana, meskipun ada bahasa khasnya ya, di sana bisa bilang kita beta itu kita gitu. Kemudian kakak gitu ya, sebutan kepada orang yang lebih tua gitu. Mau abang, mau bapak, mau om, biasanya dipanggilnya kakak kalau di sana. Lalu juga ada juga beberapa bahasa daerah. Itu ada 4 daerah besar yang biasanya untuk dipakai daerah itu ada Waplemeto, Manggarai, Rote, dan Tetun. Lalu untuk lagu daerah, teman-teman juga sudah banyak belajar ya. Ada More, ada Bolelebo, lalu ada Manalolo Banda, ada Anak Kambing Saya. Dulu kalau waktu TK atau PAUD sering menyanyikan lagu Anak Kambing Saya gitu ya. Itu juga berasal dari NTT nih. Lalu kemudian ada Oni Nanoi, Potong Bebek Angsa, Besaku, Lerang Wutun, Orere, Putar-putar Kopi, sama Balenagi. Nah, secara umum kabupaten provinsi ya, bukan kabupaten, ini terdiri dari kepulauan. Pulaunya tuh kecil-kecil gitu ya. Kalau di NTT pulaunya masih lumayan tuh, bisa dihuni sekitar 100 sampai 200. Wah, Om Hafid punya tenun rote nih. Bukan ya, tenun ikat sumba kayaknya gitu. Jadi lalu ada 3 pulau besar yang ada di Pulau NTT, biasanya menjadi destinasi wisata. Ada Pulau Flores. Ada apa ya di Flores ya? Ada yang tahu? Ada Kelimutu. Nah, ada Kalimitu. Iya, itu di Kabupaten Ende. Pulau Flores itu paling banyak biasanya ada satwa langka. Komodo. Ya, hebat. Iya. Pulau Komodo itu salah satu habitatnya Jawa besar ya. Kadal langka atau kadal kadal raksasa gitu sebutannya, biasanya itu di Taman Nasional. Tetapi ternyata 70% habitat komodo itu tidak hanya di Taman Nasional, ada juga di luar pulau Pulau Komodo gitu ya. Ada di dataran Flores. Ada ontelope, ada golomore gitu ya. Itu semua ada komodonya juga. Jadi tidak hanya ada di Taman Nasional Komodo. Kemudian provinsi ini terdiri dari beberapa pulau. Tadi udah disebut juga Flores, Sumba, Alor, Lembata, Rote, Adonara, Sabu, Solor, Palue gitu ya. Ada banyak lagi pulau. Ada sekitar 550 pulau. Dari Pak Wahyu. Gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat ragamnya, ini tadi yang kita lihat 22 kabupaten di NTT. Ada ibu kotanya masing-masing. Bisa dibaca ya, adik-adik ya. Sekarang cepet-cepetan yuk. Ibu kotanya Sumba Tengah mana ya?
Ayo. Wai bakul. Wabe bagus. Sekarang satu lagi. Ibu kotanya Ngada. Mana tuh ya? Bajawa. Nah, ini nih salah satu kopi Bajawa, kopi yang sangat terkenal dan internasional gitu ya. Ini sering diekspor. Besok teman-teman kalau adik-adik semua kalau sempat berwisata di NTT bisa di salah satu gerai di Kranasda namanya. Itu ada tuh namanya gerai yang di situ khusus untuk menjual atau mempromosikan kuliner kopi gitu ya. Dan juga tenun-tenun yang di 22 kabupaten. Jadi setiap kabupaten itu punya khas tenun sendiri, adik-adik. Jadi kalau misalnya kayak Om Hafid nih, pakai tenun mana nih? Sumba. Terus misalnya rote, ada sendiri juga coraknya. Biasanya sih hitam putih gitu ya, sama merah benangnya. Dan tenun ini, seperti yang ada di gambar, ibu-ibu ini, tenun ini merupakan prasyarat seorang perempuan Nusa Tenggara Timur, jika mau menikah, dia harus bisa menenun sampai jadi dan menjual. Jadi kalau belum bisa menenun dan menjual satu kain tenun pun, dia tidak boleh menikah. Bayangin. Jadi ini adalah perjuangan seorang perempuan di Nusa Tenggara Timur ya. Sebuah tenun itu dihargai sebegitu besar gitu. Dari mulai dia memilih benangnya, lalu kemudian memilih pewarnanya, lalu kemudian dia belajar menenun. Saya belajar menenun 10 menit aja sudah capeknya minta ampun. Itu pun cuma dapat satu tenunan gitu ya. Apalagi yang ini harus dapat satu lembar kain dipersembahkan gitu buat suaminya, buat nanti calon keluarganya gitu ya. Jadi lalu kemudian di situ juga ada Pulau Komodo, salah satu destinasi wisata 7 keajaiban dunia, salah satunya ada di NTT, salah duanya ada di Borobudur gitu ya, ada di Jawa Tengah. Lalu di situ juga ada nih yang yang ini nih, ini namanya destinasi wisata di Wairebo. Nah ini kita harus naik bukit dulu selama 2 jam di Wairebo ini di Ruteng di Kabupaten Manggarai. Nah, kalau sudah sampai di sana naik naik ojek tuh 1 jam, setelah naik ojek 1 jam harus jalan kaki dulu 2 jam. Baru sampai di Wairebo dan kita bisa menginap di sana. Ini di tengah-tengah pegunungan gitu ya, di lembah gitu. Dinginnya minta ampun, tetapi benar-benar alamnya segar. Di situ kita akan bertemu dulu, disambut di rumah adat, ketemu dengan bapak adat gitu. Kemudian kita akan disajikan makanan khas sana, baru kita diantar ke penginapan, biasanya begitu. Nah, ini adalah salah satu yang tidak kalah menariknya, ini namanya Bukit Kalamaja. Ini destinasi di Pulau Sabu, Raijuwai, salah satu kabupaten di NTT juga. Nah, oke. Nah, kita akan menyaksikan video dulu tentang destinasi NTT ya, karena ini negara bukan negara, provinsi kepulauan. Jadi akan banyak tuh pasti wisata laut dan juga pulau-pulaunya. Sudah siap kita melihat videonya, adik-adik? Siap, siap. Kok gak mulai? Belum, Bude? Belum ya? Oh, Diklik. karena screen share-nya itu fokus ke PowerPoint-nya bukan ke videonya. Mungkin Sebentar. bisa di Kayaknya iya, harus di-share sendiri ya. Sebentar ya, sabar. Ini kayaknya harus saya coba stop share dulu. Berarti Kita videonya coba. ya langsung ya. Iya, kayaknya linknya tidak jalan kalau di Zoom. Oke, kelihatan? Sudah kelihatan belum? Presentasi Belum. Oke, siap. Sebentar harus ya. klik share screen.
Iya, kayaknya. Nah, Sudah? Sudah. Oke, Sudah. siap. Kalau di aku udah. Siap. belum jalan ya? Ini baru filenya aja Bude yang terlihat, file flora Oh, dan baru fauna di filenya. NTT. Jadi yang diklik itu nanti video yang sudah terbuka Bude, punten. Bentar ya. Atau Bu Risa sempat kemarin dikirim ya? Bisa nggak? Kelihatan nggak ini? Belum terlihat, mungkin caranya tunggu Belum sebentar terlihat Bu juga. Lia. Iya. Bisa. Oh Bude, punten, di stop sharing lagi, nanti di share ulang. Ya, ini udah stop share. Ah iya. Sabar ya adik-adik ya. Ini teknologi zaman gini masih ada kekurangan nih, Mak. Bisa kelihatan? Ya, sudah Bude. Oke, Udah. siap. Volume. Dengar suaranya enggak ya? Enggak. Enggak, kedengar aku video. Nggak Enggak kedengaran kelihatan. sudah videonya. Di bagian Sebentar. stop Bude, punten, ketika Ya. share screen itu di bagian ujung bawahnya itu Mm-mm. ada kotak yang harus dicentang untuk menguatkan Ya. volume. Jadi harus stop sharing dulu, terus di share ulang. Oke, sebentar. Menguatkan volume. Mana? Tulisannya itu share sound. Paling ujung bawah ketika share screen. Kotak Bentar. ujung kiri bawah sejajar dengan tombol share yang biru. Ini kemarin video sudah dikirim ke mamanya Arah. Apakah bisa di-share sama Bu Risa? Di Bu Risa Bentar ya. tidak ada Bude, punten. Oke, siap. Bentar. Iya, Oh di iya. share Oke, bagian share satu. sound ya. Iya, share sound. Benar. Sudah? Kekayaan alam bawah Sudah? laut ini. Ada, Bude. Siap. Kita ulang dari depan ya. Oke. Ya. Siap, Bude. Halo, siapa yang tak kenal keindahan alam Nusa Tenggara Timur? NTT adalah provinsi beribu kota Kupang yang berisi deretan keindahan alam dan lautan biru yang kerap memancarkan pesona. Kehadirannya menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang mengagumi keindahan alam yang alami. Sebuah provinsi yang berhiaskan deretan pulau nan cantik yang menyatu dengan birunya lautan. Tak heran, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara tak mau kehilangan momen saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Dilihat dari geografisnya, memang tak cukup sehari untuk menelusuri keindahan alam NTT yang terdiri dari 550 pulau dengan keragaman kekayaan alam bawah laut ini. Tapi, tak ada yang sulit bagi kamu yang serius menjajaki spot-spot indah di setiap sudut provinsi yang satu ini, bukan? Sahabat sulung muda, apa sajakah destinasi wisata NTT yang harus kamu kunjungi? Temukan jawabannya hanya di Sulung Muda. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan share juga ke media sosial agar bermanfaat untuk banyak orang. 1. Taman Nasional Komodo.
Salah satu destinasi wisata terbaik di Kepulauan Nusa Tenggara Timur adalah Taman Nasional Komodo. Wisata yang satu ini merupakan wisata kebanggaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, bahkan Indonesia. Pasalnya, tempat wisata yang satu ini telah resmi ditetapkan sebagai satu dari 7 keajaiban dunia di tahun 2012 dan dinyatakan sebagai Our Heritage Site and Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO di tahun 1986. Salah satu keunikan yang ada di lokasi ini adalah keberadaan komodo, sebuah reptil dari spesies langka yang hampir punah dan satu-satunya tempat yang bisa kita temukan hewan ini hanya ada di kawasan Pulau Komodo. Selain hewan reptil, keindahan pemandangan di area Pulau Komodo sendiri tak bisa diragukan lagi. Dari atas terlihat jelas hamparan pulau-pulau kecil berpasir putih, dan dari dalam terlihat nyata kekayaan biota laut yang indah, sebuah kombinasi alam yang sangat mengagumkan. Begitu banyaknya spot keindahan di area ini, rasanya tak cukup sehari jika Anda ingin berkunjung ke tempat ini. Dua, eksotisme Pulau Padar. Masih di area Komodo, Pulau Padar merupakan salah satu pulau mungil dan cantik, terletak di antara Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Dari Pulau Padar, Anda akan melihat betapa indahnya alam di sekitar Taman Nasional Komodo. Gugusan perbukitan di kanan dan kiri benar-benar membuat pemandangan enggan beranjak sedikit pun. Sesampai di Pulau Padar, Anda akan melihat betapa indahnya pasir putih yang berpadu serasi dengan Bukit Padar. Jika Anda ingin view yang lebih indah, maka Anda hanya perlu sedikit melakukan trekking ke puncak Bukit Padar. Dari puncak bukit inilah akan terlihat pemandangan indah 4 buah teluk yang dikelilingi perbukitan dan lautan yang eksotis. Mengagumkan, bukan? Tiga, Danau Kalimutu. Danau Kalimutu atau yang akrab disapa Danau Tiga Warna ini merupakan salah satu destinasi wisata yang recommended dari Kabupaten Ende Flores, NTT. Disebut sebagai Danau Tiga Warna karena danau ini sendiri memiliki 3 macam warna, bahkan lebih yang berbeda-beda. Selain menikmati keunikan dan panorama indah danau, sunrise yang muncul di Danau Kalimutu termasuk salah satu sunrise terbaik di dunia. Sebuah pengakuan yang sudah tak asing dari setiap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke tempat ini. Di Bukit Danau terdapat spot camping yang sengaja disediakan untuk berkemah dan ngopi cantik sambil memandangi warna-warni air danau dan alam pegunungan yang memanjakan mata. Bagi Anda yang ingin mendapatkan spot keindahan yang lain, dari Danau Kalimutu, Anda bisa berkunjung ke tempat wisata terdekat seperti sumber air panas, air terjun, dan rumah adat yang di dalamnya terdapat atraksi tarian tradisional dan kerajinan tenun ikat masyarakat setempat. Bagaimana? Ingin berkunjung? 4. Pesona Pulau Alor. Sebagai pulau yang berada di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Alor menjadi salah satu daerah favorit wisatawan mancanegara. Tempat ini merupakan salah satu surga bagi para penyelam karena memiliki 18 titik selam dengan kekayaan alam laut yang amat luar biasa, serta perpaduan indah pasir putih pantai, jernih dan bersih air laut, membuat tempat ini disebut-sebut sebagai spot penyelam terbaik di dunia. Brunes Dive Site at Alor, begitulah tempat indah ini disebut oleh wisatawan mancanegara. Alor sendiri memiliki daya tarik tersendiri seperti keindahan alam, budaya, dan sejarah yang diminati para petualang, peneliti, dan tentunya wisatawan. Keunikan lain dari pulau ini adalah ditemukannya banyak moko, sebuah benda pusaka peninggalan nenek moyang. Di sini Anda bisa mengunjungi Museum Seribu Moko untuk melihat langsung kekayaan budaya Alor. Termasuk juga tenunan indah dengan beragam warna dan corak,
Bahkan tenunan khas Alor atau yang biasa disebut kewate ini sudah melanglang buana hingga ke Asia dan Eropa. 5. Pink Beach. Birunya air laut nan jernih dibingkai hamparan pasir yang halus, mungkin sudah pernah kamu rasakan. Lalu, apa pendapat Anda mengenai keindahan suatu pantai yang dibingkai dengan hamparan pasir berwarna merah muda? Ini baru luar biasa. Inilah salah satu keindahan wisata NTT yang bisa kamu dapatkan yang jaraknya tak jauh dari Taman Nasional Komodo. Bahkan tidak hanya kondisi pantainya yang indah dan cantik, kehidupan bawah laut di Pink Beach juga menyimpan keindahan dan kekayaan alam yang menarik untuk diselami. Warna pink tampak terlihat jelas di saat pasir pantai tersapu oleh ombak, dan di saat itulah momen terbaik untuk berselfie. Selain itu, masih di area Taman Nasional Komodo, terdapat spot wisata bagi Anda yang hobinya diving. Di sini, Anda bisa bergeser sedikit menuju Manta Point untuk bisa bermain dengan ikan pari raksasa yang berenang santai di laut bebas. Sahabat suluh muda dimanapun berada, itulah 5 dari 1001 destinasi wisata yang recommended bagi Anda yang ingin berkunjung ke daerah Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Nah, gimana videonya? Keren? Keren. Jadi ya. Kalau Ada yang pengen jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur? Ada. Kita menabung dulu. Kita menabung dulu ya. Semoga nanti pas kita tabungannya sudah banyak, wabah pandeminya sudah tidak seperti sekarang, kita bisa tuh terbang. Kalau sekarang masih promo ya, tiket pesawat sekali datang itu antara 2 juta sampai 2.500.000 sampai Kupang. Itu sekali terbang. Nanti kalau kita kembali lagi berarti harus sedia 5 juta nih untuk untuk tiket pesawat. Nah, kalau mau kita ke pulau, paling dekat tuh Pulau Rote ya. Pulau Rote itu bisa naik kapal cepat 75.000 2 jam. Atau mau naik kapal lambat 4 jam itu sekitar 60.000. Atau naik pesawat harganya 200.000. Tapi sekarang kalau naik pesawat dari Kupang ke Rote jadwalnya tidak tentu, hanya sekali terbang ya, 1 hari itu. Nah, dan lebih mahal lagi naik terbang. Jadi naik pesawat ke Pulau Rote itu harus PCR kan ya, sekarang 1 juta. Tiket pesawatnya hanya 200.000, bayangin lebih mahal syaratnya dibanding tiket pesawatnya. Ya adik-adik, kita lanjutkan sebentar, habis itu nanti kita diskusi. Nah, tadi sudah lihat ininya secara umum ya, gambaran untuk yang di Pulau Rote. Nah, kita bicara sekarang soal flora dan fauna. Nah, di Rote karena memang banyak tenun gitu dan dijual itu paling mahal minimal tuh 300.000 kalau dia menggunakan pewarna alami. Tentunya Indonesia kaya dengan rempah-rempah gitu ya. Ini ada banyak pewarna alami kalau di Nusa Tenggara dan itu biasa dipakai untuk ibu-ibu dan kaum perempuan untuk membuat pewarna kain gitu. Nah, ada selain itu juga teman-teman bisa lihat di sini ada khas flora di sana itu adalah kayu cendana. Kayu cendana ini biasanya dipakai untuk parfum gitu ya, kemudian juga untuk obat-obatan. Ini paling mahal harganya kalau di cendana ini. Kalau sudah disuling gitu sarinya itu 1 botol kecil tuh bisa lebih dari 2 juta gitu ya harganya. Jadi dia per liter itu biasanya dijualnya gitu. Kalau di petani hutan. Lalu ada juga gaharu, bukan gahatu, ini gaharu. Itu biasanya juga begitu. Gaharu paling mahal itu sebenarnya adalah ada di Lampung, paling kualitas pertama untuk Indonesia. Tapi di Nusa Tenggara Timur juga ada, di Papua juga ada. Lalu ada juga yang biasa kita lihat ibu-ibu masak di dapur
dapur. Kalau soto, bikin kari, bikin apa lagi? Itu yang kecil-kecil. Adik-adik pernah lihat kemiri nggak? Nah, belum ya? Nah, Nanti Lihat yang ibu masak. belum ya nanti yang ada yang belum pernah lihat kemiri langsung ke dapur habis ini gitu ya, minta dilihatin kemudian diraba gitu. Nah, kemiri ini namanya biasanya tuh banyak dijualnya per kilo. Kalau di pasar bisa aja beli yang plastikan atau 2.000 aja bisanya bisa dapat 10 gitu ya. Lalu ada satu lagi yang namanya pohon lontar. Pohon lontar ini apa namanya, kalau di NTT khas banget, tidak hanya di daerah pesisir tapi juga di pegunungan dia banyak. Ini banyak manfaatnya. Daunnya bisa dipakai untuk stirap atau atap rumah adat, itu semuanya pakai daun lontar. Lalu kemudian buahnya kita juga bisa menikmati seperti kelapa muda, tapi dia kulitnya lebih keras lagi gitu ya, dan lebih kecil. Nah, itu juga seratnya ini biasanya dipakai untuk, kalau di rote biasanya seratnya itu dipakai untuk ini, apa namanya, penyulingan minuman khas adat di rote namanya sofi. Kalau di Manado kan ada namanya tuak khasnya Manado itu namanya captikus gitu ya. Kalau di rote namanya sopi. Itu ada yang KW1 alkoholnya itu mengandung sampai 80% gitu ya. Nah, itu jadi minuman adat khas di rote. Nah, untuk faunanya sendiri adik-adik sudah lihat juga tadi di video yang terkenal itu adalah Pulau Komodo atau biawak raksasa gitu ya, hewan purba atau hewan langka gitu. Nah, kemarin kakak pas Bude ya, kok salah lagi kakak jadinya. Kemarin Bude pas waktu ke Pulau Komodo waktu itu dia sempat ke Padar, karena kalau Padar itu dari Labuan Bajo. Labuan Bajo itu adalah ibu kotanya Manggarai. Itu kita harus naik kapal itu selama 4 jam itu kalau ke Pulau Padar. Tapi kalau ke Pulau Rinca itu hanya sekitar 2 jam. Nah, kemarin sempat ke Pulau Rinca dan ketemu salah satu komodo paling tua di sana, umur 35 tahun. Dia perempuan, disebutnya nenek-nenek. Tapi nenek-nenek ini dia favorit buat kamu komodo muda gitu ya. Kita heran juga, iya itu sampai pasangannya ada 7 gitu ya yang ngantri, tapi itu muda. Pemuda-pemuda yang lebih muda dari nenek-nenek komodo ini gitu ya. Lalu di situ juga ada rusa timur. Kemudian di sana juga ada endemik, fauna endemik, itu salah satunya ada elang Flores. Nah, elang Flores ini juga ada di NTT, ada di NTB sebenarnya. Cuman dia khas untuk Nusa Tenggara. Lalu ada satu namanya ini adalah kura-kura leher panjang rote yang hanya ada di Pulau Rote, tidak ditemukan dimanapun. Dan di Pulau Rote sudah ada yang namanya kawasan habitat untuk pelestarian kura-kura rote, itu hanya ada di 2 danau dan itu milik masyarakat adat di sana. Nah, ini juga sudah ditetapkan oleh Gubernur NTT sebagai kawasan ekosistem esensial. Jadi kalau adik-adik mau berkunjung di Rote, bisa juga nih di kawasan ekosistem esensial untuk melihat hewan langka ini. Ini dilindungi kalau di kategori IUCN itu adalah apa namanya sertifikasi untuk hewan dilindungi gitu ya. Dia Appendix 2. Jadi yang terancam punah gitu ya. Next. Nah, ini kita akan berkunjung ke Pulau Rote. Salah satu pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tadi sudah diceritakan juga Pulau Rote itu 2 jam dari Kota Kupang. Jadi kalau naik pesawat itu cuma 20 menit, tapi kalau naik kapal cepat itu 2 jam sama 4 jam. Kalau naik kapal cepatnya mau pakai mobil sendiri dari Kupang, berarti harus pakai kapal lambat yang 4 jam gitu ya. Nah, uniknya di Rote apa? Dia itu adalah pulau terluar bagian selatan Indonesia. Jadi langsung berbatasan dengan perairan Australia. Nah, saat ini bulan apa ya? Bulan Agustus ya. Biasanya nelayan-nelayan di Pulau Rote itu dia memakai kapal besar. Dia tidak boleh pakai mesin, dia hanya pakai layar dan dia akan mengarahkan kapalnya ke Pulau Dato atau Pulau Pasir di Australia
untuk menangkap teripang, dan itu hanya ada di bulan Juli Agustus. 1 tahun aja di sana. Nanti pulang balik lagi ke Rote itu pakai layar terkembang lagi yang dia ada di kapal. Jadi itu bisa perjalanan itu antara sebulan sampai 2 bulan untuk melihat arah angin. Jadi bayangin itu benar-benar masih terjadi ya, negara kepulauan yang tidak berlayar, tidak memakai mesin sama sekali, hanya pakai layar. Nah, ini teripangnya gede-gede gitu ya, teripang namas tuh paling besar, dan biasanya dijemur kemudian dipakai untuk obat-obatan biasanya. Itu hanya ada sekali setahun di sana. Lalu di Rote sendiri ada 17 nusak. Kalau wilayah administrasi itu dulu bagian raja-raja kecil tuh ya, namanya nusak. Kalau sekarang tuh kota administratif jadinya kecamatan. Lalu ibu kotanya ada di Baa. Di Baa ini ada mercusuar besar. Saya punya banyak foto, tapi kalau masukin jadinya berat semua, belum sempat kemarin cover, nanti kapan-kapan kita akan share juga. Lalu ada topi adat di sana, ada rumah adat juga di sana. Lalu bahasa daerahnya juga khusus, bahasa daerah Rote itu sebenarnya ada 3. 1 Rote Tengah, 1 Rote Timur, dan 1 Termanu. Nah, itu sama dengan nama Nusak. Jadi Nusak itu ada Nusak Denka, Nusak Landuleko gitu ya, kemudian Nusak Termanu gitu. Itu adalah bahasa untuk daerah wilayah kecil yang ada di Rote. Lalu juga ada bangunan bersejarah, itu benteng juga banyak, mercusuar tua gitu ya, juga ada di sana. Lalu juga wisata banyak di sana, ada Mulut Seribu. Jadi ada pulau-pulau kecil gitu. Kalau tidak punya tidak ada guide dari sana, kita bisa masuk, nggak bisa keluar gitu. Karena pulaunya tapak sama. Lalu ada juga Pantai Nembrala. Ini pantai destinasi nasional yang kemarin sempat ditetapkan Presiden Jokowi di Nembrala ini. Ini adalah pantai termahal sebenarnya untuk wisata selain di Nihiwatu. Nihiwatu itu semalam kita berlibur di Nihiwatu itu 75 juta. Bayangin ya, penginapan semalam 75 juta. Kalau Nembrala ada yang 25 juta. Bayangin dalamnya ada apa aja ya. Penasaran nggak adik-adik? Saya juga penasaran, tapi nggak mampu ini. Kemudian ada di sana juga wisata mangrove, ada di daerah Oeseli, ada juga Litianak, dan juga salah satu kekayaan ekosistem terbesar di Rote yang hanya ada nomor 2 di Asia Tenggara. Jadi di Indonesia itu hanya ada 2. Satunya ada di Rote, yaitu Danau Laut Mati. Jadi dia danau, tapi airnya itu airnya itu ada asin dan ada juga yang tawar. Dia berbatasan dengan pantai, tetapi dia tidak berhubungan langsung, dipisahkan dengan bukit. Tapi di dalamnya itu ada hewan-hewan seperti alge, lamun, gitu ya, atau seagrass. Lalu juga ada Macroscobenthos yang menandakan dia itu adalah daerah laut. Tetapi danaunya danau air tawar gitu. Nah, inilah salah satu keunikan yang ada di Rote. Kemudian ada minuman khas yang namanya Sofi. Di sana itu dibuat untuk fermentasi dari aren gitu ya, disadap airnya lalu diolah, dikasih ramuan dengan kayu-kayu di sana, kemudian ada serat dari kayu lontar tadi, lalu kemudian dimasak dalam suhu tinggi, destilasi, nanti uapnya inilah yang dialirkan kepada botol kaca gitu ya, yang itu menjadi penguapan yang ada sebagai minuman khas di situ mengandung alkohol gitu ya. Kalau di sana namanya tuak khas Rote. Jadi kalau di sana sempat kemarin tuh awal-awal pandemi gitu ya, Bapak Desa, kalau di sini nyebutnya Bapak Lurah gitu. Kalau di sana kita nyebutnya Bapak Desa. Hai Ibu katanya. Tidak usah khawatir dengan si corona ini. Kalau di sini, kalau di Jawa kan alkohol hand sanitizer itu dipakai buat tangan. Kalau di sini kami sudah meminumnya tiap hari. Itu bercandaannya Bapak Desa di sana ya, adik-adik ya. Lalu kemudian ada oleh-oleh yang biasanya dari khas tenun Rote, itu ada kain tenun Rote, ada gula aren, tapi bentuknya pipih kecil-kecil itu ya, seperti dolar, seperti uang logam tapi dia agak besar sedikit, itu dibentuknya seperti itu. Terus kemudian pinggirnya dikasih daun lontar gitu. Nanti kalau sempat beberapa kali main khusus yang khas Rote untuk kemasan gula aren itu seperti itu. Lalu ada rumput laut, di sana ada budidaya rumput laut dan juga budidaya teripang, selain tadi penangkapan ikan karang ya.
Kalau ikan karang banyak hasilnya ada kerapu merah, kerapu hitam, lalu ada yang ikan-ikan pelagis itu seperti cakalang, tuna gitu. Itu di sana banyak. Tiap sore kita bisa melihat ketika para nelayan ini membawa ikannya ke daratan. Nah, itu. Adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai nih. Oke, semuanya. Coba Om Hafid ingin semangatnya lagi nih, coba ya. Attention. Ready. Oke, mantap. Teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak dari Bude tadi penjelasannya? Nggak ada. Aku nggak ada pertanyaan. Mohon maaf. Oke, nanti terakhir kita akan bernyanyi ya lagu Rote ya, bersama sambil lihat ini ya. Oke. Ya, Ada Bude. lagi nggak yang ditanyakan? Ada yang Kalau nggak bertanya? Atau masih ada penasaran soal hewannya, soal tumbuhannya? Kalau nggak ada, nanti kakak yang bertanya. Bude yang bertanya. Ya. Ayo, ada yang ingat nggak sekarang? Sekarang siap-siap ya. Bude mau bertanya nih. Satu pertanyaan. Nanti di tebak gambar ada 2 gambar. Kalau adik-adik bisa menjawab, nanti Bude akan kasih hadiah. Hadiahnya apa ya, Jeng-Jeng? Hadiahnya kayak gini nih. Ini adalah tas untuk healthy kit ya. Jadi isinya di depan itu ada untuk tempat tisu basah. Gambarnya dolphin, ada gantungannya. Lalu di belakangnya bisa untuk ini kayaknya kalau pakai video jadi nggak kelihatan. Sebentar, filter argonnya dihapuskan dulu. Oke. Ini ya. Jadi nanti ada hadiah ini yang bisa dikirimkan bagi yang bisa menebak gambar dan juga menjawab 1 pertanyaan. Dan di sini dilengkapin juga ada HS. Jadi kalau mana-mana ada pergi ini healthy kitnya bisa dibawa-bawa. Lalu juga ada 1 boneka kecil dari Rajut, ini cumi-cumi. Wow, lucu banget. Ada topinya ya. Warnanya kecil. Ini bisa 1 paket dengan tasnya. Tertarik nggak? Kalau nggak ada yang Ayo, mau nanya, Bu Risa mau semangat. jawab nih nanti. Kalau nggak ada yang mau nanya, Om Hafid mau jawab nih, Pak Enggak, Hafid kalau nggak ada ya. yang jawab maksudnya. Ayo ya teman-teman, kita berlomba-lomba nih. Kira-kira Iya, pertanyaan dari semangat, Bude semangat, apa ya? Oh. Semangat. Tadi ya, 1 pertanyaan buat adik-adik. Tadi ada yang namanya hewan langka yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ada yang tadi paling langka komodo. Lalu juga ada elang Flores. Nah, kalau yang di Pulau Rote, apa sih hewan langkanya? Ayo. Bilkis. Siapa Om Hafiz ini yang paling pertama menjawab? Bilkis, boleh Bilkis. Kura-kura leher panjang. Hebat. Selamat buat Bilkis ya. Nanti dikasih boneka cumi-cumi sama ininya. Iya. Boleh dikirimkan alamatnya nanti di kolom chat. Kalau nggak bisa menuliskan, bisa nanti lewat Bunda Ara gitu ya. Iya. Okay. Ada juga Bude dari DK ya, Bu Risa yang masih Ya. ada, boleh nanti bertanya lagi. Nanti ada hadiah lagi dari kami, dari Dewan Kelas ya. Bude nanti sampaikan pertanyaannya nanti boleh. Teman-teman masih ada hadiahnya ya. Ini masih ada ya. Satu pertanyaan lagi. Boleh, Tadi, silakan. kalau tadi sudah hewan, sekarang yang floranya. Tadi kan ada flora khas Rote. Khas Rote. Iya, ada flora khas Rote yang dipakai untuk serat kayunya, dipakai untuk ramuan membuat sopi. Pohon apakah itu? Tisha. Tiara. Pohon lontar. Iya. Apa, Ra? Pohon lontar. Betul ya. Masya Allah. Siap, Ara ya, pohon lontar, Ara. Oke.
Iya, Oke, kita baik. lanjutkan sebentar terkait dengan apa namanya, kita akan menyanyikan lagu. Kemarin katanya dapat bocoran sudah pernah menghafal lagu Mana Lolo Banda ya? Sudah hafal belum? Iya. Sudah. Dan hafal. Iya. Oke, kita akan mencoba lagu. Mau lagu dulu atau tebak gambar dulu? Lagu. Gambar. Gambar. Kita gambarnya biar terakhir biar enak. Oke, siap. Berarti kita coba lagu dulu aja ya. Baik. Sebentar, Kakak. Share dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Belum videonya, Bude. Tadi perasaan sudah ya? Tapi belum ya? Enggak ada videonya. Kayaknya jam berapa? Jam 11, teman-teman. Enggak. Sebentar, ini kok. Ini selalu ke sini dulu. Bentar. Ini kok suka susah. Sabar ya. Ini sudah di-share kayak sound. Ini lagunya dan sebelah kanan itu artinya. Kita coba. Sudah kedengaran? Ayo kita nyanyi teman-teman. Amin. Kita nyanyi bersama ya. Tuh. Ayo suaranya teman-teman. Silakan ayo. Ayo Bu Lisa. Oh,
Allahu Allahu Akbar. Akbar. Wah. Lemes nggak abis nyanyi? Ada yang Tambah belum semangat. sarapan ya? Nah, terakhir nih penutupan ya. Sebelum penutupan, Bude kasih kesempatan lagi kalau ada yang mau bertanya. Ada yang masih penasaran soal Nusa Tenggara Timur? Tidak. Nah, baiklah, nanti buat bermimpi saja ya, buat semangat menabung. Biar bisa Amin, jalan. amin ya Allah. Oke, kita tebak gambar nih, siap-siap ya, adik-adik ya. Oke. Tadi apa namanya? Ini yang tadi lagunya ini. Satu Manalono Banda, itu lagu Rakyat Pulau Rote. Satunya kalau diartikan bahasa Indonesia itu ada Meraih Mimpi Li. Jadi itu lagu semangat sebenarnya. Nah, kalau tadi bahasa Rote itu ada Soda Molek, itu namanya Salam Sukacita. Jadi biasanya kalau pidato bupati dan lain-lain tuh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terakhir gitu biasanya Soda Molek, itu salam sukacita gitu. Nah, oke. Soda melek. Soda Molek. Soda Ayo molek. kita coba ucapkan Soda Molek. Soda coba molek. ya. Soda molek. Kita berhitung dulu. 1, 2, 3. Soda Molek. Soda molek. Soda molek. Itu bahasa khasnya Rote untuk sukacita. Nah, Aduh, kita katanya tebak gambar nih. gambar. Konsentrasi. Konsentrasi dulu. Tebak gambar. Ya, Om Hafiz dan Ibu Risa boleh ini jadi juri. Jadi siapa yang duluan nanti? Oke. Oke. Ya, dapat Langsung ya. angkat tangan ya. Angkat tangan atau open mic 2 orang. Karena ini gambarnya satu gambar ada 2. Oke, 2 orang ya. 1, 2, 3. Ini. Itu di sebelah baju adat NTT. Bentar. Itu. Siapa? Aku Risha. Risha, boleh Risha. Om Hafiz. Ya, Risha dulu Risha. Hazik. Yang lain mute ya, Risha ya. Risa ya. Silakan Risha. Ade Risa. Pertanyaannya adalah sebelah kiri ada namanya baju adat khas Rote. Yang kakak mau tanya atau Bude mau tanya itu adalah topi adatnya Rote. Namanya apa? Namanya apa? Risha? Risa bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab bisa dilempar nanti sama temennya. Iya, boleh. Sebentar. Yang lain dulu. Ara sudah ya tadi. Yang lain dulu ya. Sebentar ya. Topi adat khas Rote. Topi adat khas Rote. Baik. Yang lain boleh membantu Risha. Siapa Yang ya? lain boleh. Siapa? Sebut nama. Siapa yang duluan? Mufid boleh. Mufid. Mana Mufid? Boleh silakan Mufid. Apa Mufid? Tiilangga. Baju adat. Baju adat khas Topinya NTT. apa namanya? Hah? Topi, Apa tadi, Mufid? Topi adat khas Rote. Topi adat khas Oke. Kak Mufid udah menjawab ya tadi ya? Ya, udah menjawab tadi Ya, Mufid, Bu. namanya Tiilangga. Tiilangga. Masya Allah. Hebat. Jadi ini ada Ya. untuk anak laki-laki dan juga untuk mahkota untuk perempuan, tapi namanya sama-sama Tiilangga. Itu dibuat dari daun, ya, dari daun lontar. Lalu satu lagi sebelah kanan tadi sudah dapat nama lagi ya. Kenzi boleh, Kenzi. Aku dong, please. Ya, Kenzi, pertanyaannya. Ada satu alat musik khas Rote atau khas NTT biasanya, tapi ini paling banyak ada di Rote. Itu namanya apa? Alat musik khas Rote. Aku tahu apa itu. Sasando. Kenzi, sudah? Sasando? Ya. Sudah Sasando aku bilang tadi. Siap. Ya. Baik, kita tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sudah bisa menjawab. Tadi ada siapa? Jadi ada Tiilangga dan ada Sasando. Dan iya siap. Hadiahnya berarti nanti. ada 4 ya, 1 dari Iya. sekolah, 3 dari Bude.
Nanti bisa Oke. dikirim kemana terserah, ke sekolah boleh atau ke alamat masing-masing juga boleh. Nanti Boleh, Bude. silahkan Om Hafid. Mungkin itu Oke. saja. Diambil Mbak, ntar diambil. Iya boleh. Oh, ada Bunda Ara, siap. Baik, terima kasih Om Hafid atas waktunya teman-teman. Mohon maaf waktunya terbatas ya. Semangat belajar biar bisa jalan-jalan ke seluruh negeri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Bude. Terima kasih Foto Bude. dulu, boleh Bahasa foto roti apa dulu. Bude? Bude. Sama-sama. Bude, bahasa terima kasih apa Bude ya? Foto dulu kata ibu aku. Iya Terima pasti kasih, foto dulu. Terima kasih itu kalau bahasa rote nggak ada. Terima Oh, kasih aja ya. Terima kasih saja biasanya. Oh, iya. Oke, silakan teman-teman di Oke. unmute, kita ucapkan terima kasih ke Bude ya. Terima kasih Bude. 1, 2, 3. Terima Terima kasih Bude. Teman-teman Kasih Bude. Kita foto silakan bersama. nyalakan videonya Ervin, Najib, Kita Fatir, foto bersama. Husna. Ada Raihan, ada Husna, Fatir, silakan nyalakan videonya. Husna juga. Oke. Siap. Oke. Ya, Raihan, silakan Raihan. Oke. Raihan. Ervin juga, Ervin silakan. Oke, Bu. Ya. Bu Risa di saya ya, apa namanya? Aba-abanya. Siap, Oke. teman-teman. Buncis ya untuk hitungan 3. 1, 2, 3, buncis. Oke, tangannya boleh kayak apa? Sebentar, Apa beri save dulu ya. yang bisa? 1, 2, 3. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Pamit dulu ya semuanya. Ya, Terima kasih Bude. Sama-sama. Bude. Kasih Sampai Bude. bertemu lagi Bude. Terima kasih. Bude. Masya Allah. Allah luar biasa teman-teman. Alhamdulillah ya. Apa namanya tadi kita sudah kemarin kita menjelajah Pulau Timor ya. Sekarang ke Rote. Ternyata masya Allah ya, Bu Lisa, banyak sekali ya pulau di NTT ternyata ya, nama juga daerah kepulauan, provinsi kepulauan ya teman-teman, dengan sejuta keindahannya, masya Allah. Tadi ada pantai apa namanya Pink ya, bukan Blackpink, bukan ya, Pantai Pink ya, Pantai Pink yang pernah diajarin sama Bu Risa kemarin ya, dikasih tahu ya, masya Allah ya, apa namanya indahnya. Baik teman-teman, attention, Ready. 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 Terima kasih kepada yang menjawab tadi ya. Ada siapa aja tadi? Ada Bilkis, Ara, Mufid, dan Kenzi. Ya, ada Mufid dan Kenzi. Terima kasih. Yang lain juga yang belum, nanti ini kita aktif lagi ya teman-teman. Baik teman-teman, ya alhamdulillah ya kita sudah melakukan aktivitas pada hari ini. Ya jangan lupa jurnal syukurnya ya. Tahun ini jurnal syukur hari ini teman-teman silakan. Karena nggak ada boy stock dan girl stock, silakan ditulis jurnal syukurnya ya. Untuk besok, Ready. attention. Ready. Pak Afif boleh berbicara dulu ya, silakan. Gak mau tuh. Untuk besok ada yang punya agendanya teman-teman. Halo, Iya, Pak Hafid. agendanya besok kita ngapain? Saya. Apa ya? Kok nggak ada Coba. yang jawab nih? Ceria. Selasa ceria, iya benar Galan. Selasa ceria. Ada yang lain siapa? Ada Yang yang ingat bantu nggak Pak yang tadi pagi Pak Hafid ceritakan? Oh lupa lagi nih ya. Ervin, halo. Lagi ngapain itu? Nah, Tentang bulan Muharram. iya betul Faiza. Besok kita akan memasuki bulan Muharram atau tahun Hijriah, tahun baru Islam. Besok ada agenda ya.
agenda bersama, kita akan merayakan menyambut tahun baru Hijriyah 1443 Hijriyah. Nanti teman-teman kita akan infokan ya di grup WA-nya.